Tersesat di alas roban. Langit malam menggantung kelam di atas alas roban, hutan legendaris di jalur pantura yang dikenal angker. Hujan rintik-rintik membasahi aspal, menciptakan kabut tipis yang membuat suasana semakin mencekam. Bayu, seorang sopir truk yang hendak mengantarkan muatan ke Semarang, mengemudikan kendaraannya dengan penuh kehati-hatian. Matanya sesekali melirik ke kaca spion, merasa seolah ada sesuatu yang mengawasi dari dalam hutan yang pekat. Ia menggelengkan kepala, mencoba menepis pikiran-pikiran buruk yang mulai menghantuinya. Namun, hatinya tetap gelisah, seakan ada bahaya yang mengintai di balik pepohonan tua yang menjulang di pinggir jalan. Di tengah perjalanan, mesin truknya tiba-tiba batuk-batuk dan mati mendadak. Bayu mengumpat pelan sambil menepikan kendaraannya. Ia turun, membuka kap mesin, dan menyalakan senter kecil yang selalu ia simpan di dashboard. Udara malam menusuk kulitnya, membawa aroma lembab khas hutan yang bercampur dengan bau anyir yang samar. Ia mengernyit, berusaha mencari sumber bau itu, tapi tak menemukan apapun selain dedaunan basah dan jalanan yang lengang. Saat ia kembali menatap mesin truknya, sebuah suara lirih terdengar dari dalam hutan. Suara itu seperti rintihan seseorang, pelan dan menyayat hati. Jantungnya berdegup kencang. Matanya menelusuri kegelapan, mencoba mencari asal suara tersebut. "Siapa di sana?" serunya dengan suara sedikit bergetar. Tidak ada jawaban, hanya desiran angin yang menggesek dedaunan. Bayu menelan ludah, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia menyalakan kembali senter dan mengarahkannya ke dalam hutan. Di antara pepohonan yang rapat, ia melihat bayangan hitam berdiri diam, seolah mengamatinya. Bayangan itu tinggi, jauh lebih besar dari manusia biasa, dengan mata merah yang menyala di dalam gelap. Napas Bayu tercekat, kakinya terasa lemas, tapi ia memaksa dirinya untuk tetap berdiri. Tiba-tiba, suara tawa berat dan serak menggema dari dalam hutan, membuat bulu kuduknya meremang. Sosok itu bergerak perlahan ke arahnya, membuat dedaunan di tanah berkereset. Bayu mundur selangkah, lalu dengan tangan gemetar mencoba menghidupkan kembali truknya. "Ayolah, hidup, hidup," desaknya panik, tapi mesinnya tetap mati. Ia melirik ke kaca spion dan melihat sosok hitam itu kini lebih dekat. Sosok itu memiliki tubuh berbulu lebat, wajah menyerupai manusia namun dengan rahang besar dan taring yang menyeringai. Itu adalah genderuwo, makhluk yang sering diceritakan oleh para sopir lain sebagai penghuni alas roban yang ganas. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Bayu berusaha tetap tenang, mengingat pesan orang-orang tua bahwa makhluk seperti ini tidak boleh dilawan dengan ketakutan. Dengan suara yang sedikit gemetar, ia membaca doa dalam hati, berharap ada perlindungan. Genderuwo itu mendekat, dan tiba-tiba, truknya bergetar hebat, seperti ada sesuatu yang menghantam bodinya. Bayu menjerit, refleks menutup mata. Ketika ia membukanya lagi, sosok itu menghilang, hanya menyisakan kabut tebal dan suara angin yang menderu. Namun, ia tahu ini belum selesai. Alas roban masih menyimpan terornya, dan malam ini, ia belum benar-benar lolos dari cengkeraman makhluk itu. Tangan Bayu masih gemetar saat ia mencoba sekali lagi menyalakan truknya. Kunci kontak ia putar berulang kali, namun mesin tetap tak mau menyala. Di luar, kabut semakin menebal, membuat pepohonan di sekitar tampak sama seperti bayangan-bayangan yang mengintai. Suara jangkrik yang biasanya ramai kini lenyap, digantikan oleh kesunyian yang menyesakkan. Hanya suara napasnya yang terdengar di dalam kabin, berat dan tidak beraturan. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya halusinasi akibat kelelahan. Namun, keheningan itu justru terasa lebih mengancam, seperti hutan ini menunggu sesuatu untuk terjadi. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar dari sisi kanan truk. Du, du, du. Bayu tersentak, tubuhnya menegang seketika. Ketukan itu bukan suara angin atau ranting jatuh, melainkan suara yang jelas berasal dari sesuatu yang memiliki niat. Dengan hati-hati, ia menoleh ke kaca jendela,
berharap menemukan seseorang yang bisa membantunya. Namun, yang ia lihat justru membuat darahnya membeku. Di luar sana, menempel di kaca jendela truk, adalah tangan besar berbulu, dengan kuku panjang dan hitam pekat. Jari-jari itu perlahan bergerak, mencakar-cakar kaca dengan suara mengerikan. Mata Bayu membelalak. Ia ingin berteriak tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Dengan panik, ia meraih gagang pintu, memastikan bahwa itu terkunci. Namun, sebelum ia sempat menarik napas lega, suara geraman terdengar dari sisi kiri truk, diikuti dengan guncangan yang membuat seluruh kendaraan bergoyang. Seolah ada sesuatu yang mencoba membalikkan truknya. Bayu menjerit, memukul-mukul setir sambil berusaha menyalakan mesin lagi. Kali ini, entah karena keberuntungan atau karena ketakutan yang memuncak, mesin truk tiba-tiba menyala dengan suara menggelegar. Tanpa pikir panjang, ia menginjak pedal gas sekuat tenaga. Ban berdecit di atas aspal basah, dan truk melaju kencang menerobos kabut yang menyelimuti jalan. Bayu tidak berani menoleh ke belakang. Ia bisa merasakan sesuatu mengejarnya. Bayangan hitam itu berkelebat di antara pepohonan di sisi jalan. Truknya melaju dengan kecepatan tinggi, tetapi setiap kali ia mengira sudah berhasil meninggalkan makhluk itu, suara tawa serak terdengar lagi, bergema dari dalam hutan. Ia tak tahu apakah suara itu nyata atau hanya ada di kepalanya, tapi rasa takut yang ia rasakan sangatlah nyata. Jalanan yang gelap dan berkelok semakin memperburuk situasi, tetapi ia tak peduli. Satu-satunya tujuan Bayu sekarang adalah keluar dari alas roban secepat mungkin. Setelah beberapa kilometer melaju tanpa henti, Bayu melihat cahaya dari kejauhan. Lampu-lampu dari sebuah warung di pinggir jalan. Napasnya memburu, dadanya naik turun karena ketakutan dan kelelahan. Ia segera menepi dan mematikan mesin, mencoba menenangkan diri. Warung itu terlihat sepi. Hanya ada seorang pria tua duduk di dekat pintu, merokok dengan tatapan kosong. Bayu turun dari truk dengan kaki yang masih gemetar, lalu berjalan mendekati pria itu. "Pak, tolong saya tadi." Kalimatnya terputus ketika pria itu menatapnya dengan mata yang aneh, seolah sudah tahu apa yang terjadi. "Kau melihatnya, bukan?" tanya pria itu dengan suara berat. Bayu hanya bisa mengangguk, dan pria itu menghela napas panjang. "Kau beruntung masih bisa keluar hidup-hidup. Tidak semua orang seberuntung itu." Bayu menelan ludah, masih berusaha mengatur napasnya yang tersengal. Kata-kata pria tua itu membuat bulu kuduknya meremang. "Maksud Bapak, tidak semua orang bisa keluar hidup-hidup?" tanyanya dengan suara bergetar. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya mengisap rokoknya dalam-dalam, lalu menghembuskan asapnya ke udara. Matanya menatap lurus ke hutan di seberang jalan, seolah ada sesuatu yang bersembunyi di balik pepohonan itu. "Sudah banyak yang tersesat di alas roban," katanya akhirnya, suaranya berat dan penuh makna. "Beberapa ditemukan dengan tubuh yang sudah tidak utuh, dan beberapa lainnya tidak pernah ditemukan sama sekali." Bayu merasakan tubuhnya semakin dingin. Kata-kata pria itu seperti pisau yang mengiris ketakutannya, membuatnya semakin sadar bahwa apa yang baru saja ia alami bukan sekadar halusinasi. "Makhluk itu? Genderuwo? Kan?" tanyanya pelan. Pria tua itu mengangguk. Ia bukan sekadar genderuwo biasa. Ia adalah penghuni lama alas roban. Konon, dulu ia adalah seorang dukun sakti yang mengorbankan banyak nyawa untuk memperoleh kekuatan. Setelah mati, rohnya menolak pergi dan berubah menjadi makhluk itu. Ia suka mengganggu, menyesatkan, bahkan menculik manusia yang lengah di dalam hutan ini. Bayu merasa kakinya melemas. Ia segera menarik kursi plastik dan duduk di depan warung. Tangan kanannya masih gemetar saat ia mengangkat segelas teh hangat yang disuguhkan pria tua itu. "Lalu, bagaimana saya bisa selamat? Tadi rasanya seperti saya hampir dihabisi," ucapnya dengan suara lirih. Pria itu menatapnya lekat-lekat, seolah menilai sesuatu yang tidak terlihat oleh mata biasa. "Mungkin ada yang melindungimu?" katanya, suaranya penuh misteri. "Atau mungkin
Makhluk itu hanya sedang bermain-main denganmu. Ia suka membuat orang merasa aman, lalu menyerang saat mereka lengah. Perkataan itu membuat jantung Bayu kembali berdebar kencang. Ia memegang dadanya, berusaha menenangkan ketakutan yang masih bersemayam di hatinya. Matanya melirik ke kaca spion truk, memastikan tidak ada yang mengikutinya. Namun, saat ia melihat pantulan dirinya di kaca, darahnya seolah berhenti mengalir. Di sudut gelap pantulan itu, samar-samar, ia melihat sepasang mata merah menyala, menatapnya dengan senyum menyeringai. Bayu tersentak, membalikkan badannya dengan cepat, tetapi di belakangnya hanya ada kegelapan malam. Tidak ada siapapun, tidak ada suara, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Pria tua itu menghela napas panjang, lalu menepuk bahu Bayu dengan pelan. Sepertinya, ia belum benar-benar melepaskanmu, bisiknya pelan. Bayu merasakan tubuhnya membeku, hatinya berteriak ingin lari, ingin segera meninggalkan tempat itu dan melupakan semua yang telah terjadi. Namun, di lubuk hatinya, ia tahu satu hal yang pasti, teror Alas Roban belum selesai. Genderuwo itu masih mengintai, menunggu saat yang tepat untuk kembali menghampirinya, di kegelapan malam yang sunyi. Bayu merasa seluruh tubuhnya melemah. Keringat dingin membasahi pelipisnya meski udara malam terasa menusuk. Tangannya gemetar saat ia meraih gelas teh, namun sebelum bibirnya menyentuh pinggiran cangkir, pria tua itu menahan tangannya. "Jangan minum," katanya dengan suara rendah namun tegas. Bayu menatapnya bingung, tapi pria itu hanya menggeleng. "Kadang makhluk itu meninggalkan jejak. Jika kau meminumnya, mungkin kau akan semakin terikat dengannya." Jantung Bayu berdegup semakin kencang. Ia langsung meletakkan gelas itu di atas meja, lalu mengusap wajahnya dengan kedua tangan. "Pak, saya harus pergi. Saya tidak bisa berada di sini lebih lama," katanya dengan suara hampir berbisik. Pria tua itu mengangguk pelan, seolah sudah menduga hal itu. "Tapi ingat, jangan menoleh ke belakang saat kau pergi. Apapun yang terjadi, jangan menoleh," katanya dengan nada penuh peringatan. Bayu menelan ludah, merasakan firasat buruk merayapi tubuhnya. Dengan kaki yang masih gemetar, Bayu berdiri dan berjalan menuju truknya. Malam semakin larut, dan udara di sekitar warung terasa lebih berat dari sebelumnya. Ia membuka pintu truk dan naik ke dalam kabin. Tangannya meraih kunci kontak, namun sebelum ia sempat menyalakannya, ia merasakan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Dari kaca spion, ia melihat bayangan hitam berdiri di belakang warung. Tidak bergerak, hanya berdiri di sana dengan mata merah menyala yang menatap lurus ke arahnya. Bayu merasakan ketakutan yang luar biasa, tapi ia mengingat pesan pria tua itu, jangan menoleh ke belakang. Dengan tangan gemetar, ia memutar kunci dan mesin truk pun menyala. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menginjak pedal gas. Truk mulai bergerak perlahan, meninggalkan warung yang semakin menjauh di kaca spion. Namun, saat ia melaju lebih jauh, suara tawa berat itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat, lebih jelas. Bayu menutup mulutnya dengan tangan, menahan jeritan yang hampir keluar. Ia ingin menoleh, ingin memastikan suara itu hanya ada di kepalanya. Tapi ia tahu, jika ia melakukannya, mungkin ia tidak akan pernah bisa keluar dari Alas Roban. Saat truknya akhirnya melewati tikungan terakhir dan keluar dari kawasan hutan, Bayu merasakan tekanan di dadanya perlahan menghilang. Udara terasa lebih ringan, suara jangkrik kembali terdengar, dan cahaya bulan yang sebelumnya tersembunyi kini bersinar terang. Namun, meskipun ia telah meninggalkan Alas Roban, hatinya tahu satu hal. Makhluk itu belum benar-benar pergi. Genderuwo itu telah menemukan mangsa baru, dan mungkin suatu hari nanti, ia akan kembali untuk menjemputnya. Bayu mengemudi dengan pikiran yang kalut. Meski jalanan sudah mulai terbuka dan lampu-lampu kota di kejauhan terlihat, perasaan gelisah masih membayangi dirinya. Sepanjang perjalanan, ia terus melihat kaca spion, seolah memastikan bahwa tidak ada yang mengikutinya. Namun, di setiap pantulan kaca,
Ia merasa ada sesuatu yang salah. Bayangan di belakang truknya terlihat lebih gelap dari seharusnya, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam bayangan itu. Bayu mencoba meyakinkan dirinya bahwa semuanya sudah selesai. Ia mempercepat laju truknya, berharap semakin jauh ia dari alas roban, semakin aman pula dirinya. Tapi perasaan itu tidak kunjung hilang. Ketika ia memasuki kawasan yang lebih ramai, suara tawa itu kembali terdengar. Kali ini hanya seperti bisikan kecil di telinganya. Jantungnya berdegup kencang, dan ia hampir kehilangan kendali atas truknya. Ia menghentikan truk di pinggir jalan, mencoba menarik napas dalam-dalam. Saat ia duduk di sana, mencoba menenangkan dirinya, sebuah ketukan terdengar dari pintu kabin. Bayu tersentak, hampir melompat dari kursinya. Ia menoleh ke jendela dan melihat seorang pria muda berdiri di luar, mengenakan jaket dan membawa ransel. Pria itu tersenyum kecil, tampak kelelahan. "Pak, saya mau numpang sampai Semarang, kalau boleh," katanya dengan suara lemah. Bayu memandangnya dengan ragu. Ia ingin menolak, tapi pria itu tampak begitu biasa, begitu manusiawi, tidak seperti apa yang baru saja ia alami. Akhirnya, dengan berat hati, Bayu mengangguk dan membuka pintu. Pria itu naik dan duduk di kursi sebelahnya, tersenyum lega. "Terima kasih, Pak. Saya sudah lama jalan kaki, hampir putus asa," katanya. Bayu hanya mengangguk kecil tanpa berkata apa-apa. Ia memulai kembali perjalanan, tapi matanya terus mengawasi pria itu lewat sudut matanya. Rasa curiga tetap ada, meski pria itu tidak menunjukkan tanda-tanda aneh. Mereka melaju dalam keheningan selama beberapa kilometer. Namun, saat truk mulai memasuki jalan yang lebih sepi, pria itu tiba-tiba bertanya, "Pak, Anda tadi dari alas roban?" "Ya." Suara pria itu terdengar biasa, tapi ada sesuatu dalam nadanya yang membuat Bayu merasakan kembali ketakutan yang tadi berusaha ia lupakan. "Iya," jawab Bayu singkat. Pria itu tersenyum kecil, tapi senyumnya tampak aneh, terlalu lebar untuk wajahnya. "Berarti, Anda sudah bertemu dia?" "Ya," katanya sambil menoleh, dan kali ini, mata pria itu bersinar merah di dalam gelap. Bayu merasakan jantungnya seakan berhenti berdetak. Tangan yang menggenggam setir tiba-tiba terasa lemas, tetapi ia tahu satu hal. Ia tidak boleh panik. Napasnya tersengal, matanya tetap fokus ke jalan di depan, meski nalurinya berteriak untuk segera menghentikan truk dan melompat keluar. "Apa maksudmu?" tanya Bayu dengan suara serak, mencoba tetap tenang. Pria di sebelahnya hanya terkekeh pelan. "Kau tahu maksudku?" bisiknya. Suara itu tidak lagi terdengar seperti suara manusia. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak seharusnya berada di dunia ini. Dari sudut matanya, Bayu melihat kulit pria itu mulai berubah, menggelap dan berbulu. Kukunya memanjang, dan senyumnya semakin lebar, menampakkan gigi-gigi tajam yang berkilau dalam cahaya redup kabin. Bayu tahu ia harus melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat. Dengan segenap keberanian, ia menginjak pedal rem sekuat tenaga. Truk berdecit keras, roda beradu dengan aspal, dan tubuh mereka terdorong ke depan. Dalam sekejap, Bayu membuka pintu dan melompat keluar, jatuh tersungkur di jalanan yang sepi. Lututnya berdarah, tapi ia tidak peduli. Ia bangkit dengan cepat dan berlari ke arah semak-semak di pinggir jalan, berharap bisa menjauh dari truk itu secepat mungkin. Dari dalam truk, terdengar suara benturan keras, diikuti dengan suara geraman mengerikan. Bayu menoleh sekilas dan melihat sesuatu merangkak keluar dari kabin. Itu bukan lagi pria yang tadi ia ajak bicara. Makhluk itu besar, hitam, dan matanya merah membara. Genderuwo itu berdiri di samping truk, tubuhnya menggeliat dalam bentuk aslinya yang mengerikan. "Kau bisa lari, tapi kau tidak bisa bersembunyi." Suaranya bergema di udara malam, dingin dan penuh ancaman. Bayu tidak berpikir dua kali. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia berlari tanpa menoleh lagi. Jalanan terasa semakin gelap, dan suara langkah berat di belakangnya semakin dekat.
Hatinya dipenuhi teror, tetapi satu hal yang ia tahu pasti, jika ia berhenti, maka malam ini akan menjadi malam terakhirnya. Bayu berlari secepat yang ia bisa, napasnya tersengal, dadanya terasa terbakar. Rasa takut membakar pikirannya, tetapi ia tidak berani menoleh. Genderuwo itu mengejarnya, langkah beratnya menggema di malam sunyi. Tanah di bawah kaki Bayu terasa semakin dingin, dan udara di sekitarnya dipenuhi aroma anyir yang membuat perutnya mual. Jalan raya sudah jauh di belakangnya, dan kini ia berlari melewati semak-semak tinggi di pinggir hutan. Dedaunan basah menampar wajahnya, ranting-ranting kecil mencakar kulitnya, tetapi ia tidak peduli. Ia harus terus berlari, namun, tanpa ia sadari, tanah di bawah kakinya tiba-tiba menghilang. Ia terpeleset ke dalam sebuah jurang kecil yang tertutup oleh semak-semak lebat. Tubuhnya meluncur ke bawah, berguling-guling di tanah licin, hingga akhirnya terbentur sesuatu yang keras. Bayu terbaring di tanah, tubuhnya sakit luar biasa. Pandangannya kabur, tetapi ia masih bisa melihat ke atas. Di bibir jurang, genderuwo itu berdiri, tubuhnya menghitam pekat di bawah cahaya bulan. Makhluk itu menggeram, tetapi tidak melompat turun. Kau pikir bisa lolos? Suaranya bergema di udara. Namun, sebelum ia bisa bergerak, sesuatu yang aneh terjadi. Udara di sekitar mereka tiba-tiba berubah. Angin bertiup lebih kencang, dan dari dalam kegelapan, terdengar suara gemerincing seperti lonceng kecil. Genderuwo itu mundur selangkah, matanya menyipit marah. Bukan urusanmu, raungnya kepada sesuatu yang tidak terlihat. Namun, seberkas cahaya putih muncul di kejauhan, dan genderuwo itu menjerit keras, seolah kesakitan. Bayu tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi makhluk itu perlahan mundur, lalu berlari kembali ke dalam hutan, menghilang dalam kabut tebal. Napas Bayu masih memburu saat ia merangkak pelan, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Dari arah cahaya tadi, muncul seorang wanita tua berjubah putih, wajahnya penuh ketenangan. Ia menatap Bayu dengan lembut, lalu berkata, "Kau selamat untuk malam ini." Suaranya lembut, tetapi ada sesuatu yang membuat Bayu merinding. Seolah-olah, ini belum benar-benar selesai.